Halo semua, selamat datang di channel kita. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi banyak dari kalian yang sedang menjalani peran sebagai orang tua di era digital, yaitu komunikasi orang tua anak dan gaya pengasuhan di kalangan orang tua milenial Indonesia. Siapa orang tua milenial? Orang tua milenial di Indonesia adalah mereka yang lahir antara tahun 1980-an hingga awal 2000-an, yang kini memiliki anak-anak dari bayi hingga usia sekolah. Generasi ini tumbuh di era transisi teknologi, mengalami masa kanak-kanak tanpa gadget, tetapi masa dewasa dengan teknologi digital. Tren gaya pengasuhan milenial Indonesia. Pertama, pengasuhan berbasis riset dan informasi. Orang tua milenial di Indonesia cenderung mencari informasi dari berbagai sumber online, bergabung dengan komunitas pengasuhan di media sosial, mengikuti akun-akun parenting expert di Instagram dan TikTok, serta mencari validasi ilmiah untuk metode pengasuhan mereka. Kedua, komunikasi terbuka dan demokratis. Berbeda dengan pengasuhan generasi sebelumnya yang lebih hierarkis, milenial Indonesia cenderung membangun dialog dua arah dengan anak, menjelaskan alasan dibalik aturan, bukan sekadar memerintah, mempertimbangkan pendapat anak dalam pengambilan keputusan keluarga, serta mengajarkan negosiasi dan berpikir kritis sejak dini. Fokus pada perkembangan emosional. Orang tua milenial memberi perhatian lebih pada kesehatan mental dan kecerdasan emosional anak. Mereka mengajarkan anak untuk mengenali dan mengekspresikan emosi. Diskusi tentang perasaan dan kesehatan mental dinormalisasi. Selain itu, mindfulness dan praktik kesadaran diri sejak dini juga diperkenalkan. Dampak positif, anak lebih ekspresif. Anak-anak dari orang tua milenial cenderung lebih mampu mengekspresikan emosi dan kebutuhan mereka. Ini mengarah pada keterampilan komunikasi yang lebih baik untuk hubungan sosial yang sehat. Deteksi dini masalah kesehatan mental. Kesadaran yang lebih tinggi tentang tanda-tanda gangguan mental membuat orang tua lebih cepat mencari bantuan profesional. Stigma berkurang. Normalisasi diskusi tentang kesehatan mental membantu anak-anak tumbuh dengan pemahaman bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Tantangan dan risiko. Kecemasan pengasuhan. Terlalu banyak informasi dapat menyebabkan kecemasan berlebih. Orang tua sering membandingkan perkembangan anaknya dengan standar di media sosial. Beban kesempurnaan. Tekanan untuk menjadi orang tua sempurna berdasarkan standar media sosial. Dampak pada kesehatan mental orang tua yang memengaruhi hubungan dengan anak. Ketergantungan pada validasi digital. Kebutuhan konstan akan konfirmasi bahwa metode pengasuhan mereka benar. Kurang percaya pada intuisi pengasuhan alami. Paradoks pengasuhan milenial. Paradoks konektivitas versus kehadiran. Orang tua milenial sangat terhubung secara digital, namun sering kesulitan hadir sepenuhnya saat bersama anak. Fenomena phubbing, di mana orang tua sibuk dengan gadget saat bersama anak. Paradoks kebebasan versus proteksi. Mendorong kemandirian dan eksplorasi anak, namun cenderung overprotective dan terlalu mengawasi karena kecemasan akan bahaya dunia. Paradoks informasi versus intuisi. Mengakses banyak pengetahuan parenting dari sumber ahli, namun sering kehilangan kepercayaan pada naluri alami sebagai orang tua. Paradoks, pertemanan versus otoritas. Ingin menjadi teman dekat bagi anak, namun kesulitan menegakkan batasan dan disiplin yang diperlukan. Paradoks, dokumentasi versus pengalaman. Mendokumentasikan momen-momen penting pengasuhan untuk media sosial, namun sering mengorbankan pengalaman autentik bersama anak. Strategi seimbang untuk orang tua milenial. Digital detox berkala. Tetapkan waktu bebas gadget untuk seluruh keluarga. Ciptakan ritual keluarga yang fokus pada interaksi langsung. Kurasi sumber informasi. Pilih beberapa sumber terpercaya untuk informasi pengasuhan. Hindari information overload yang menyebabkan kecemasan. Membangun komunitas nyata. Jalin hubungan dengan orang tua lain di lingkungan sekitar. Berbagi pengalaman dan dukungan secara langsung, bukan hanya online. Praktik mindful parenting. Latihan kesadaran penuh saat berinteraksi dengan anak. Fokus pada momen saat ini daripada hasil jangka panjang. Penerimaan ketidaksempurnaan. Normalisasi kesalahan sebagai bagian dari perjalanan pengasuhan.
Modelkan resiliensi dan pembelajaran dari kegagalan. Menjadi orang tua milenial di Indonesia membawa tantangan unik di era digital ini. Dengan kesadaran akan paradoks-paradoks pengasuhan dan fokus pada keseimbangan, kita dapat memanfaatkan kelebihan generasi kita sambil meminimalkan risikonya. Yang terpenting, ingatlah bahwa tidak ada pengasuhan yang sempurna dan koneksi autentik dengan anak jauh lebih berharga daripada mencapai standar kesempurnaan di media sosial. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.